Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup. Agar ilmu yang kita pelajari menjadi lebih berkah, kita mulai dengan berdoa. Bang Fadil, silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Yuda tidak hadir, Bu. Yuda, kenapa? Dia sakit, Bu. Sakit. Ya. Yang lain hadir semua ya. Ya, Bu. Ini siapa tadi ya? Yuda ya. Yuda tidak hadir. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa. Anggi, silakan pimpin. Ya, mulai silakan berdiri. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih Anggi. Yang lain, silakan duduk. Ya, jadi biar kita terus mengenang para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia ya. Jadi dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian ya. Oke, ini ditampilkan. Nah, hari ini kita masih belajar tentang hukum Newton, hukum Newton tentang gerak, ya. Sebelumnya kita sudah bahas hukum dunia, hukum Newton, kita sudah bahas. Hari ini kita bahas hukum dua Newton. Nah, ini hukum dua Newton yang kita bahas. Nah, di akhir kegiatan nanti itu diharapkan Ananda dapat menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan percepatan benda pada hukum dua Newton ya.
eh, ini buku ya. Jadi benda itu tidak harus buku ya, seperti sebelumnya kan kalian melakukan dengan berbagai benda. Nah ini misalnya ini. Nah ketika dia diam, maka akan terus diam. Itu hukum 1 Newton. Nah ketika diberi, nah ini ya, diulang 1. Kemudian, nah tadi yang sebelumnya bisa cepat, bisa lambat. Nah, apakah masih disebut hukum 1 Newton setelah diberi gaya? Tidak. Coba, kenapa? Kenapa tidak disebut lagi sesuai hukum 1 Newton? Siapa nih mau tunjuk, mau jawab? Boleh. Karena benda telah mengalami gerakan ketika diberi gaya dorong, dan di mana gerakan bisa cepat dan lambat. Iya, bisa cepat dan lambat ya. Bisa cepat dan lambat tergantung dari gaya yang kita berikan. Oke. Nah, kemudian lagi ini. Nah, ini permasalahan. Permasalahannya ini Ibu akan tayangkan. Silakan Anda semua amati. Kok nggak tampil nih ya? Oke. Silakan diamati. Sudah. Ibu ulang nih sekali lagi nih. Oke. Nah, setelah Ananda sudah mengamati tayangan tadi, kira-kira apa yang dialami orang tersebut saat mendorong? Siapa? Oke, Bapak Fatin. Bu, dia kesusahan bu, mendorong itu. Iya, kesusahan mendorong. Yang lain gimana? Agi. Dia kesulitan mendorong mobil tersebut karena dia mendorongnya sendiri. Oke, karena sendiri. Nah, karena sendiri ya, karena sendiri mendorong. Nah, ini kebetulan pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan gaya yang diberikan oleh satu orang dibandingkan dengan beberapa orang saat mendorong mobil? Jadi, kalau satu orang tadi udah lihat sendiri, merasa kesulitan. Bagaimana jika didorong oleh beberapa orang? Ya, Bang Fadil. Jika mobil itu didorong dengan banyak orang, mobil itu akan bergerak cepat. Iya, mobil akan bergerak cepat, ya, akan lebih mudah. Nah, kalau didorong sendiri kan agak sulit tuh, ada kesulitan. Didorong oleh beberapa orang agak lebih mudah. Jadi di sini, nah biar lebih paham tentang hukum Newton, tentang bagaimana hubungan massa, gaya dan percepatan benda, Ibu akan bagikan RKPD.
lupa bilang nanti. Ini kan bukan nanti nih. Dari tadi awal ibu masuk itu ibu sudah melakukan penilaian, ya, penilaian sikap. Nah, ditambah lagi nanti pas kerja kelompok, jadi ada penilaian kinerja. Jadi tidak penilaian ada 3, ya. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, kemudian penilaian kinerja. Ya, jadi ibu nilai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Jadi silahkan bekerja secara maksimal, ya. Jadi biar kalian tuh bisa lebih paham. Oke, silakan perwakilan kelompok maju. Ambil nih masing-masing KPD-nya ini juga, kartunya juga masing-masing. Oh, ini satu lagi, spidol. Semua kebagian? Ini ada yang tinggal satu lagi. Dua. Siapa yang ikut ini nggak kebagian? Mati diajar. Nah, karena sudah bergabung di kelompok masing-masing, silahkan berdiskusi, ya, seperti yang ada di dalam LKPD. Oh iya, ada yang lupa. Kita nih, karena kita kan nggak ada alat, ya, kita kekurangan alat. Jadi kita menggunakan percobaannya ini secara maya. Oke, silakan diambil. Ini satu kelompok satu. Jadi karena kita tidak ada alat tadi, kita menggunakan percobaan maya, ya. Jadi menggunakan gadget. Nah, langkah-langkahnya itu sudah tertuang di LKPD. Silakan. Jangan lupa ya bagi-bagi tugas. Siapa yang menulis di KPD, kemudian siapa yang menulis di karton, siapa yang mencari bahan baik di internet atau buku. Ini gimana? Cara ini bisa kan? Bisa, Bu. Udah isi? Udah. Iya. Nah, paham nih. Iya. Jadi langkah-langkahnya sudah jelas, ya. Tinggal kalian bagaimana memahami langkah-langkah yang ada di LKPD. Ya, di situ masanya tetap ya. Tetap berapa? 50. Jangan lupa, ini kan permukaan bidang izin. Itu jangan lupa digeser gesekannya atau fungsinya. Di sini apa? Ada satu ya, masih ada enggak? Ya. Enter X.
450. Percepatan. Betul, satu lagi 200. 200. Ini masanya nih, masanya. Rasanya sama. Ini tambah dua. Iya. Oke. Apa yang tepat? Masa bendanya ya. Masa benda? Tetap. 50. Jadi enggak. Jadi perlakuan gayanya tetap. Perlakuan gaya tetap berapa perlakuan gayanya? 50. Oke. Buat 50. Masih 50. Perlakuan gaya tetap. Yang lain gimana? Ada kendala? Ada ya. Dengan memilih dan menggunakan benda dengan masa yang lebih rendah. Nah, siapa yang isi di karton? Udah diisi semua di sana? Udah. Sebagai mereka berbagai jenis gaya yang bekerja pada saya bergerak pada permukaan dan didasarkan. Sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita presentasi. Kelompok mana dulu nih yang mau maju? Oke, kelompok 1. Mau panggil semangat 45 nih. Ayo, teman-temannya. Siapa yang jadi jubirnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mau memaparkan hasil percobaan maya yang telah kami buat. Di sini ada tabel 1. Tabel 1 gaya yang dikenakan itu berbeda. Masa benda yang dibuat juga itu sama, maka percepatannya itu semakin, karena gayanya itu berbeda, percepatannya itu sama besar. Kecepatannya Semakin besar. Iya. Tabel 2. Gaya yang diberikan itu sama, masa bendanya yang berbeda. Ya, boleh. Masa Ya. benda yang berbeda dan percepatannya itu semakin kecil. Hasil diskusi yang telah kami buat. Ketika masa benda tetap dan dengan gaya yang diberikan sesuai besar, maka percepatan benda akan semakin besar. Nomor 2, apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Besar gaya yang diberikan sangat berpengaruh terhadap nilai percepatan benda. Yang ketiga, berdasarkan hasil data percobaan pada tabel 2, dengan benda yang dikenai gaya yang besarnya sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika masa benda semakin besar? Ketika gaya yang diberikan sama terhadap benda yang masanya semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil. Yang keempat, jika perbedaan gerak benda dinyatakan sebagai A, gaya yang dikenakan pada benda sebagai F, dan masa benda sebagai M, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. A ini sebagai percepatan sebanding dengan F ini adalah gaya. Jadi percepatan sebanding dengan gaya. Dan sebaliknya, percepatan berbanding terbalik dengan masa benda. Sehingga diperoleh percepatan sama dengan gaya yang dihasilkan per masa benda. Gaya yang diberikan ya. Yang kelima, gambarkan vektor berdasarkan jenis gaya yang bekerja pada benda yang bergerak di atas meja dengan permukaan bidang datar rigid. Di sini F adalah gaya, N sebagai garis, dan W sebagai gaya berat benda. Karena ini tidak ada gaya gesekan, maka F ini saya lingkar ya.
Tetapi pada nomor 6 terdapat pada bidang permukaan yang kasar, sehingga gaya gesekan tersebut berlawanan arah terhadap gayanya. Sudah. Nomor 7, berdasarkan aplikasi PHET diperoleh hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat. Dicoba langsung 1,5. Iya, Bu. Menggunakan aplikasi PET 1,5 juga. Oke, berarti sama ya? Sama. Oke, lain? Kesimpulannya, Kesimpulan gimana? Nggak ada ya? Nggak muat ya? Ya, Boleh di- bacakan aja, dibacakan aja. kesimpulannya Kesimpulan. semakin besar gaya yang dikenakan, maka percepatannya semakin besar juga. Jika massa bendanya itu semakin besar, percepatannya juga semakin kecil. Oke, akan semakin kecil Akan. ya. Oke, lain ada? Sudah selesai. Oke. Ada yang ingin bertanya? Kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bagaimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak ada. Boleh? Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekarang kelompok 3 ya? Ya. Oke, kelompok 3 dulu. Ayo, silakan. Langsung ya. Nah, Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tadi. Jadi dari tabel 1 ini kita bisa melihat ya, dengan menggunakan massa benda yang sama, tetapi apabila gaya yang diberikan itu semakin besar, maka percepatan akan semakin besar pula. Sedangkan di tabel 2 menggunakan gaya yang diberikan itu sama, tetapi massa bendanya semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, berdasarkan hasil data percobaan pada tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Jadi ketika massa benda tetap dengan gaya yang diberikan semakin besar, maka percepatan benda akan semakin besar. Yang kedua, apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Besar gaya yang diberikan sangat berpengaruh tentunya terhadap nilai percepatan benda tersebut. Nomor 3, berdasarkan hasil data percobaan pada tabel 2 dengan benda yang dikenai gaya yang besarnya sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Ketika gaya yang diberikan sama terhadap benda yang massanya semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil pula. Nomor 4, jika percepatan gerak benda dinyatakan sebagai A, gaya yang dikenakan pada benda sebagai F, dan massa benda sebagai M, buatlah hubungan antar ketiga besaran tersebut dengan bentuk persamaan matematika. Jadi sudah kami buat di sini seperti ini, percepatan sebanding dengan gaya yang diberikan dan percepatan berbanding terbalik dengan massa benda, sehingga diperoleh percepatan sama dengan gaya yang diberikan dibagi dengan massa benda. Nomor 5, gambarkan vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada benda yang bergerak di atas meja dengan permukaan bidang datar. Licin atau kasar? Licin. Licin. Iya. Jadi sudah kami gambarkan di sini. Ini permukaannya licin ya, jadi tidak ada gaya geseknya. Ini bendanya. Ini benda itu memiliki gaya normal dan gaya berat.
Dan garis ini menunjukkan gaya yang diberikan. Nomor 6, gambarkan vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada benda yang bergerak pada permukaan kasar. Nah, jadi sudah ada di sini kami gambarkan permukaannya agak sedikit kasar. Jadi perbedaannya dengan yang nomor 5 tadi, di nomor 6 ini dia akan ada perlawanan dari permukaan kasar itu akan melawan balik dari gaya yang diberikan itu. Nomor 7, pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapakah percepatan geraknya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton pada bidang miring licin? Berdasarkan aplikasi PET yang kita gunakan tadi, kami memperoleh hasil percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Sedangkan berdasarkan perhitungan langsung, diketahui massa benda sama dengan 200 kg. Gaya yang diberikan 300 Newton. Penyelesaiannya seperti ini, dan kami juga menemukan hasilnya sama, yaitu 1,5 meter per sekon kuadrat. Hasilnya sama antara aplikasi PET tadi dengan yang kami hitung langsung. Jadi habis itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, apabila dengan benda yang massanya sama tapi diberikan gaya yang berbeda semakin besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Sedangkan jika dengan memberikan gaya yang sama tetapi massa benda itu semakin ditambah, maka percepatan akan semakin kecil. Itu saja, Bu. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kamu baik di mana? Sama ya? Sama hasilnya ya? Nah, ini karena kita waktunya sedikit lagi nih, belum selesai. Jadi untuk kelompok 2 kan belum ada kesempatan. Jadi nanti di lain waktu kelompok 2 kita persilakan maju duluan. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, itu semua sudah selesai ya? Sudah selesai. Nah, kalau memang sudah selesai, silakan dikumpulkan dulu hasil kerjanya. Silakan dikumpulkan hasil kerjanya. Oke, ya, taruh aja. Ya. Ibu hanya sedikit menambahkan ya. Nah, contoh tadi di awal ya, ada tayangan si orang tadi mendorong mobil. Jadi ketika dia mendorong sendirian, itu akan merasa kesulitan untuk digerakkan mobilnya. Tapi ketika dibantu oleh beberapa orang untuk mendorong mobil, maka akan semakin mudah. Jadi ibu ulang lagi, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan akan semakin besar pula. Semakin besar massa benda, maka akan semakin kecil percepatan yang dialami oleh benda. Jadi ya, itu sebenarnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering lihat kalau orang main ice skating, ya mungkin nggak di sini ya, tapi di luar-luar di TV. Nah, permukaannya itu bagaimana? Licin. Jadi untuk dia main ice skating, percepatan dia tuh kan lebih cepat. Coba main ice skatingnya di jalan raya. Hah? Gimana? Lambat. Kenapa? Karena ada Gaya iya, karena ada gaya gesekan. Di mana gaya gesekan itu berlawanan dengan arah gaya benda. Nah, itu saja. Jadi nanti di rumah kan ada soal nih. Nah, ibu kirim link nanti di grup ya, di grup WhatsApp. Dikerjakan di rumah, tapi dengan limit waktu 1 jam. Ya, dengan limit waktu 1 jam. Kemudian itu dari pukul 3 sampai pukul 5. Jangan lupa nanti dibaca untuk pertemuan berikutnya tentang hukum 3 dimensi. Ya, untuk hari ini selesai. Ibu akhiri dengan
Go, bro,